Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Daniel Harapan, dan yang saya hormati rekan Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 3 Daniel Harapan yang sedang berbahagia. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya selaku CGP Angkatan 10 untuk berbagi praktik baik tentang pencegahan kekerasan di sekolah melalui penerapan disiplin positif. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih berpengalaman dari Bapak Ibu. Saya di sini hanya berbagi praktik baik sesuai dengan yang diprogramkan dalam pendidikan guru penggerak. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu yang belum bergabung di program guru penggerak dapat memiliki keinginan untuk bergabung di program tersebut. Baik, ini agenda materi kita. Yang pertama, penjelasan mengenai disiplin positif. Yang kedua, cara pendekatan disiplin positif. Dan yang ketiga, langkah-langkah penerapan disiplin positif di sekolah. Ya. Kemudian, sebelum kita masuk ke materinya, coba kita bertanya kepada diri kita sendiri ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku positif itu sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tentang perilaku positif itu seperti apa? Mungkin Ibu Amel bisa. Perilaku positif itu perlakuan seperti apa? Lakukan suatu kebaikan. Iya benar Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi perilaku positif itu adalah melakukan sebuah kebaikan. Kemudian bagaimana respon Bapak Ibu terhadap siswa yang melanggar tata tertib atau kedisiplinan? Nah, respon Bapak Ibu bagaimana? Pak Bapak gimana? Diberi arahan ya, ya benar sekali. Pertama kita berikan arahan. Kemudian ada lagi mungkin? Ya, jalankan dari yang baik. Oke, next. Nah ini contoh dari berita-berita tentang kekerasan yang terjadi terhadap siswa dan siswi ya. Berita-berita di sosial media yang berkaitan dengan kekerasan ya. Pertama itu 16 siswa SD dianiaya guru, orang tua lapor polisi. Yang kedua, guru penampar siswa SMK di Purwokerto resmi jadi tersangka. Kemudian yang ketiga, viral guru di Purwokerto tampar siswa di kelas. Nah ini contoh berita tentang kekerasan. Nah, bila memperhatikan informasi tersebut sudah seperti berita-berita tadi ya. Nah, apa yang salah atau belum tepat dalam didikan dan pembinaan kita terhadap anak-anak kita saat ini? Nah, mungkin ada yang salah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengubah kondisi-kondisi tersebut? Nah, nanti kita diskusikan bersama ya. Ya Bapak, silakan. Ya, perilaku keseharian anak penurut, anak baik, anak pendiam, anak nakal, anak yang suka mengganggu teman dan lain-lain, itu sebenarnya adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi pada anak-anaknya. Nah, kemudian respon kita sebagai guru, sebagai orang tua, atau sebagai orang dewasa terhadap perilaku anak itu akan berpengaruh untuk membaikkan atau malah memperburuk perilaku anak tersebut. Jadi segala sesuatu itu tergantung respon dari kita sebagai orang tua dan orang yang lebih dewasa ya. Nah, kemudian kecenderungan respon guru, orang tua, orang dewasa di sekitar anak terkait dengan perilaku tidak tepat anak. Ini ada tiga ya. Yang pertama itu menghukum, yang kedua menasihati, dan yang ketiga membiarkan. Nah, kalau Bapak Ibu guru di sini lebih cenderung yang mana? Menasihati ya. Apakah itu sudah tepat untuk menasihati? Menurut Bapak Ibu sudah paling tepat ya? Oke, kita cek lagi. Oh, ternyata masih belum tepat Bapak Ibu ya. Berarti masih ada yang lebih tepat lagi dibandingkan cara untuk menasihati anak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, next. Nah, salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah menerapkan pendekatan disiplin positif ya. Ya, pengertiannya. Jadi sebelum masuk ke materi itu kita pahami dulu apa sih pengertiannya. Yang pertama itu perbedaan dari hukuman, kita menghukum murid, dengan yang kedua dengan melakukan disiplin positif. Nah, hukuman itu adalah sebuah tindakan
atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang dengan memberikan efek jerah. Nah, biasanya kalau hukuman ini dia bersifat lebih apa? Ke fisik atau verbal ya. Nah, dia jadi untuk memberikan efek jerah sama anak. Nah, cuman kalau disiplin positif itu sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menghargai anggota di komunitas mereka, yaitu sekolah. Jadi nanti ada bedanya ya tentang hukuman dengan disiplin positif ya. Next. Nah, ini pendekatan tentang disiplin positif ya. Pendekatan yang memampukan seseorang anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakannya dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, upaya ini untuk menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidupnya. Next. Nah, jadi ini ada perbedaan dari pendekatan pemberian hukuman dan pendekatan tentang disiplin positif ya. Jadi kalau menggunakan hukuman itu sifatnya lebih agresif dan mengandung kekerasan fisik maupun verbal. Dan terus itu apa? Memaksa, membuat anak merasa tertekan, kemudian tidak menghargai potensi anak, dan bahkan juga bisa mempermalukan atau melecehkan anak ya. Nah, sedangkan untuk pendekatan disiplin positif dia lebih mengembangkan perilaku positif anak, kemudian mendekatkan anak dengan guru, orang tua ya, seperti kita ini ya. Mereka tuh jauh lebih dekat nanti kalau kita menggunakan teknik ini. Kemudian dia tidak mengandung kekerasan, kemudian memanfaatkan kesalahan itu sebagai peluang untuk pembelajaran. Nah, sehingga efeknya nanti anak bisa termotivasi datang ke sekolah, kemudian lebih positif, kemudian membangun logika, bimbingan, dan ini sifatnya sifat perbaikan siswa ini jangka panjang ya, ketimbang kita menggunakan yang pendekatan dengan menggunakan hukuman ya. Nanti dia maksudnya dia tuh berubahnya itu jangka panjang gitu. Kalau pendekatan hukuman ini dia sebentar aja, habis itu dia kumat lagi ya. Mungkin besok ia habis dihukum suruh lari dari lapangan mungkin sadar, habis itu nanti 2 hari kumat lagi gitu. Nah, beda kalau kita menggunakan yang pendekatan disiplin positif. Nah, sebenarnya ini dalam pendekatan disiplin positif itu dibutuhkan trust and care ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu trust itu artinya apa? Itu trust itu kepercayaan, care itu apa? Peduli ya. Kalau fresh care itu lebih supaya lebih fresh dan lebih peduli ya. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif. Nah, ini contoh kejadiannya ya, yang biasa terjadi di sekolah kita. Contoh nih, contoh seorang anak yang mengotori meja dengan sengaja. Nah, ada dua teknik yang dilakukan seorang guru, yaitu yang pertama dia menggunakan konsekuensi logis, yaitu dia menyuruh siswa membersihkan meja yang sudah dikotori. Sedangkan kalau yang menggunakan hukuman yang kurang tepat, yaitu malah nyuruh siswanya berdiri di depan kelas. Nggak nyambung sebenarnya ya, siswanya ngapain, hukumannya apa gitu ya. Nah, kemudian kalau respectful itu lebih ke menghormati anak ya. Nah, kalau kita menggunakan konsekuensi logis, kita tidak membentak anak ya, nggak boleh membentak anak. Nah, sedangkan hukuman yang tidak tepat itu kita nggak bentak-bentak dan langsung nyalahin aja. Kamu nih ngotor-ngotorin meja, saya bentak-bentak gitu ya, nah, nggak boleh ya. Kemudian menggunakan reasonable atau logis, yaitu yang pertama itu yang dibersihkan itu hanya meja yang dikotori saja. Kalau yang kurang tepat itu malah nyuruh siswanya ngebersihin semua meja, itu sebenarnya juga nggak boleh ya gitu. Kemudian kalau dia logis itu kita lebih cocoknya menggunakan yang berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu, berempati dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Kemudian kalau yang kurang tepat itu malah memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja yang langsung aja dulu gitu, tanpa ada komunikasi sama anak gitu ya. Ya kemudian jadi anak ini nggak tahu sebenarnya saya melakukan ini nanti apa gitu konsekuensinya. Terus saya bisa berubah nggak nanti itu. Kalau adanya diskusi sebelumnya kan nanti anak lama-lama bisa berubah ya. Oke. Langkah-langkah penerapan disiplin positif di sekolah secara holistik, yaitu yang pertama kayak kita ini ya. Kita ini kayak mendialogkan bersama dengan warga sekolah. Nah, kayak kita ini sering mengadakan rapat rutin atau mengadakan seminar kecil gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua itu kita review ulang aturan tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, kita kembangkan mekanisme partisipatif bila ada yang harus direvisi dari aturan tata tertib sekolah. Nah, kemudian kembangkan mekanisme tersebut gitu tentang anak berperilaku tidak tepat di sekolah. Kemudian efektifkan juga media kreativitas anak. Kalau anak suka garuk-garuk meja, suka apa itu? Bikin gambar-gambar di dinding, berarti sebenarnya dia itu punya bakat apa? Bakat melukis kan? Nah, kita arahkan aja bakatnya itu. Misalnya kita membuat mading misalnya, kita arahkan aja anak yang bakat itu, arahkan supaya dia lebih terlibat dalam dunia seni gitu ya. Kayak gitu tuh contoh aja ya Bapak Ibu ya. Oke? Nah, sebenarnya inilah yang berpengaruh terhadap lingkungan tumbuh kembang belajar anak, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Kalau ketiga-tiganya ini memiliki sebuah sebuah kerjasama yang baik itu ya insya Allah nanti anak-anak pun juga memiliki karakter yang positif ya. Oke? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Apabila dari materi saya ada yang kurang berkenan ya Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.